Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillahirabbil Amin. baik, terima kasih. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan yang keempat, yaitu nanti akan kita sampaikan materi tentang Al-Quran. Namun sebelum pelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pembelajaran pada kali ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sebelum pelajaran kita mulai, untuk kehadiran hadir semua. Hadir. Siapa? Eko sama Eko. Bisa kita lanjutkan ya? Bisa. Baiklah. Sebelumnya kemarin sudah saya jelaskan tentang materi, yaitu kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Di antaranya kemarin kitab suci yang diturunkan oleh Allah apa saja? Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Itu sudah bisa kita ingat dengan baik. Kemudian pada pertemuan kali ini saya akan mengulas tentang materi Al-Quran dan pengertiannya, kemudian nama-nama yang ada di dalam Al-Quran. Saya dulu ya. Baiklah, akan saya jelaskan terkait tentang Al-Quran, pengertian dan nama-nama secara singkat. Kemudian nanti setelah materi saya sampaikan, kalian akan saya minta untuk berdiskusi dan tanya jawab, dan langsung nanti saya akan bertindak sebagai moderator pada tersebut ya. Oke, pertama kita lihat yaitu Al-Quran. Mas sudah punya Al-Quran? Sudah. Baca Al-Quran? Pernah. Berapa kali? 3. 3 kali mas. 3. Sekali baca Al-Fatihah. Asal sekali. Oke, sekali. Berapa kali? 5. Setiap sholat baca Al-Quran. Baik, akan saya sampaikan materi yang berikutnya. Ini apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah pengertian Al-Quran secara etimologi, secara bahasa, secara terminologi, yaitu secara istilah. Yang kedua, unsur-unsur definisi Al-Quran. Yang ketiga, yang terakhir adalah nama-nama populer yang dimiliki oleh Al-Quran. Jadi 3 poin ini nanti akan saya jelaskan secara singkat, kemudian dilanjut dengan diskusi tanya jawab. Bisa dipahami? Bisa. Pengertian Al-Quran dari sudut pandang etimologi, para ulama memiliki beberapa pandangan mengenai asal kata. Kalau di dalam istilah pesantren, asal kata itu disebut masdar. Apa
Apa? Artinya Quran Sesuatu yang dibaca. bacaan atau sesuatu yang dibaca. Dalilnya adalah di dalam Al-Quran, yaitu pendapat paling masyhur didukung oleh Quran surah Al-Qiyamah 17 sampai 18. Yang kedua, pendapat dari Imam Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah. berbeda dengan pendapat daripada Al-Jani. Menurut Al-Asy'ari ini berasal dari kata Corona. Al-Jani berasal dari kata Corona. corona, artinya adalah diberi nama corona karena isinya adalah surat, ayat, huruf yang saling beriringan dan tergabung. Ini. Kemudian dilanjutkan dengan yang selanjutnya, pengertian Al-Quran secara etimologi. Pengertian Al-Quran sudut pandang bahasa etimologi yang kedua adalah Al-Farrah, pendapat Al-Farrah, yaitu yang wafat pada tahun 27 Hijriah. 7 Hijriah, ya, yang berasal dari kata Orokin, yang artinya Petunjuk atau indikator. indikator. Keterangan bahwa bentuk jamak daripada korina, alasannya ayat Al-Quran saling membenarkan. Orokin itu adalah jamak, mufradnya adalah korina. Apa? Berarti korina adalah jamaknya adalah betul. Yang selanjutnya, penjelasan dari Al-Juzar memberikan pengertian bahwa berasal dari kata al-qor'u yang artinya mengikuti pola lanin, ya, alasannya mengumpulkan surat ayat Nisa dan Nisa seperti terdahulu, ya, sehingga disebut qor'u. Kemudian yang kelima, nama Imam Syafi'i, nama asli adalah Al-Quran itu adalah nama asli, tidak bisa dicari asalnya, karena sudah Asli. kalau asli itu punya asal enggak? Ya enggak, kalau sudah asli. Kalau asli enggak ada aslinya, dia asli. Kemudian karena ini sudah asli, berarti tidak berasal dari kata lain, yaitu aslinya Al-Quran. Ya, nama khusus yang diberikan oleh Allah sejak awal. Ya, sejak awal diturunkan itu namanya ya langsung Al-Quran, sama seperti kitab yang lain, yaitu Zabur, Injil. Tidak ada asalnya. Taurat, Injil, Zabur sudah asli, tidak perlu dicari asalnya. Sampai paham ya? bisa. Lanjutkan yang berikutnya adalah pengertian Al-Quran secara terminologi. Pengertian Al-Quran sudut pandang istilah atau terminologi, definisi ulama berbeda-beda karena sudut pandang yang yang komprehensif, namun pada dasarnya saling melengkapi. Sejak awal tadi sudah kita lihat dari segi bahasa juga demikian, ada perbedaan di antara 5 ulama. Namun demikian di antara 5 ulama tadi yang menyebutkan dalam segi bahasa adalah saling menguatkan juga. Kemudian dalam segi istilah juga sama. Ini yang pertama yang berpendapat tentang Al-Quran dalam segi istilah, yaitu Syekh Muhammad Fudholi bin, yaitu lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
untuk dipahami disampaikan secara mutawatir tertulis dalam mushaf dari Al-Fatihah sampai Anas. Ini adalah pengertian secara istilah. Kemudian yang kedua adalah menurut Subhi Soleh. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat. Diturunkan kepada Nabi Muhammad, disampaikan mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Yang selanjutnya sambil dipahami nanti untuk diskusi, unsur-unsur pokok definisi Al-Quran. Unsur-unsur pokok dalam Al-Quran ya, dari berbagai definisi itu terdapat 8 unsur penting yang menyimpulkan pengertian daripada Al-Quran. Ada 8 unsur penting yang sangat penting sekali yang menyimpulkan pengertian Al-Quran yang ada sebagai berikut. 1. Bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Al-Quran ini tidak dibuat oleh manusia. Ada manusia yang bisa membuat Al-Quran? Tidak. Ya, bisanya cuma mencetak Al-Quran. Tidak bisa menyusun Al-Quran ada. Yang kedua, Al-Quran itu bisa disimpulkan bahwa dari beberapa pengertian di atas adalah lafaz yang berbahasa Arab. Ada nggak Al-Quran yang berbahasa Indonesia? Berbahasa Inggris ada nggak? Yang ada apa? Yang ada adalah diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Ke bahasa Inggris. Namanya terjemah. Ya, diterjemahkan. Asalnya lafaz Al-Quran asli berbahasa Arab. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang selalu menemani Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat dari pengertian Al-Quran tadi ya, kandungannya adalah mengandung mukjizat. Selalu melemahkan kepada musuh Al-Quran itu mukjizat. Ada hal yang luar biasa di dalam Al-Quran. Ini yang keempat kandungannya. Kandungan yang kelima disampaikan secara mutawatir, berkesinambungan dan valid, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Isinya benar dan tipu. Berita dalam Al-Quran bukan berita yang hoax. Apa? Hoax. Berita yang hoax. Yang keenam, membacanya adalah ibadah. Membaca adalah ibadah. Jadi kamu baca Al-Quran itu adalah ibadah. Kalau mau ibadah yang mudah-mudah ya baca Al-Quran saja. Kalau sholat yang ogah-ogah, sholat sunat, maksud saya ya baca Al-Quran. Dilanjutkan dengan yang ke-8, kemurniannya terjaga. Al-Quran itu dipelihara oleh Allah dan dihafal oleh umat Islam. Nah, jadi ini Al-Quran itu selalu terjaga, kemurniannya tidak bisa dipalsukan oleh orang lain. Karena dalam Al-Quran Allah itu pernah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kemudian yang selanjutnya nama-nama populer di dalam Al-Quran, nama-nama lain daripada Al-Quran. Ya, Al-Quran memiliki banyak nama, diperkirakan 55 sampai 78 nama. Tapi yang populer ada beberapa nanti yang akan disebutkan. Ya, yang nama-nama lain lebih merupakan keterangan sifat, fungsi ataupun indikator Al-Quran. Ini diantaranya yang saya sampaikan. Yang pertama, nama yang sudah populer dan paling populer adalah Al-Quran. Bacaan atau yang dibaca. Yang kedua adalah Al-Kitab.
populer di dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga Al-Qur'an. Artinya apa Al-Quran? Berbeda Antara apa? antara Quran ini yang membedakan antara yang hak dan yang batil, yang menjelaskan ini hak ini batin. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran ayat apa namanya ayat 1. Nah, 1. Kemudian Al-Quran juga punya nama yang cukup populer juga. Ini Al-Dzikra. Apa? Al-Dzikra. Al-Dzikra yaitu pemberi Peringatan. kemudian yaitu Tanzil. itu yang diturunkan. Quran itu diturunkan ya melalui siapa? Malaikat disampaikan ke terakhir dari materi yang saya sampaikan, Al-Quran adalah firman Allah kesimpulannya yang berbahasa Arab, mengandung mukjizat, disampaikan secara mutawatir kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Bisa. Terakhir ini bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Ya, kita lanjut dengan yang selanjutnya kita diskusikan dari yang saya sampaikan tadi kita bagi menjadi 4 kelompok. Ya, kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 dari yang paling barat ya. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok 2 sebelah timurnya lagi kelompok 4 sebelah paling timur oleh kelompok 3 sebelah paling timur kelompok 2. Nah, nanti masing-masing kelompok saya beri kesempatan untuk menanyakan 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan nanti saya yang memandu. Nanti pertanyaan diarahkan ke saya arahkan kepada peserta apa namanya? Yang bertanya saya arahkan kepada kelompok yang lain tentunya untuk dijawab oleh kelompok yang lain. Siap nggak kira-kira? Siap. Sesi selanjutnya adalah kita akan berdiskusi tanya jawab. Saya selaku moderator ya kali ini saya sebagai moderator saya persilakan dari masing-masing kelompok untuk dari kelompok 1 dulu saya persilakan untuk tunjuk jari ada salah tunjuk ya. Jadi untuk memberikan sebuah pertanyaan yang akan dijawab oleh kelompok lain silakan. Pertanyaannya apa? Ya, sebutkan 5 unsur pokok apa namanya? Yang terkait dengan apa tadi? 3 materi yang ada di dalam penjelasan Al-Quran tadi ya. Oke, silakan kelompok yang lain yang mau lagi 5 unsur pokok yang terdapat di dalam Al-Quran. Tadi saya sudah jelaskan di dalam materinya. Oke, ayo ngomong Pak. Silakan. 1. Kalam firman Allah Subhanahu wa. 2. Lafaz bahasa Arab. 3. Tulis dalam mushaf diawali Al-Fatihah dikirim Anas. 4. Mengandung mukjizat. 5. Disampaikan secara mutawatir. Ya, itu adalah 5 unsur yang disebutkan. Mungkin masih ada yang bisa apa namanya yang ditanyakan lagi belum paham dengan apa yang ditanyakan lagi dari kelompok 1 yang ada kaitannya dengan apa namanya dengan jawaban tadi. Ada yang gimana? Sudah? Oh, sudah. Oke ya, jadi itu tadi sudah disebutkan 5 unsur. Karena tadi saya sudah jelaskan tadi ya, ada berapa? 8. Bagus, ingatannya bagus. Kemudian saya persilakan kepada kelompok 4 untuk mengajukan pertanyaan. Dalam konteks ilmu Al-Quran, apa yang menjadi pembeda esensial antara nama Al-Kitab dan Al-Tanzil? Ya.
Jadi apa yang menjadi pembeda antaranya apa dari nama-nama Al-Quran tadi, nama Al-Quran dengan Al-Tanzil bedanya di mana? Mungkin ada yang bisa menjelaskan dari kelompok lain, kelompok tiga. Oke, silakan. Itu Alkitab yang ditulis menekankan pada bentuk fisik dan tekstualnya sebagai sumbulan wahyu yang tertulis dalam mushaf. Dua, At-Tanzil yang diturunkan menekankan pada sumber dan proses turunnya wahyu tersebut dari sisi Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Tanzil tadi apa? Jadi bedanya bahwa Al-Quran Alkitab itu adalah sesuatu yang ditulis, kemudian Al-Tanzil itu adalah sesuatu yang diturunkan. Tapi sebetulnya dua-duanya itu tidak ada yang lebih kuat, tapi kedua-duanya saling menguat. Terima kasih. Satu singkatan lagi untuk kelompok dua untuk mengajukan sebuah pertanyaan dan bisa dijawab oleh kelompok yang lain, silakan. Jelaskan mengapa salah satu nama populer Al-Quran adalah Al-Furqan. Ya, Bapak dijelaskan ada yang bisa mungkin dari mengapa beberapa dari salah satu nama Al-Quran ya. Itu adalah Al-Furqan. Ada yang mau jawab? Dari kelompok satu, kelompok tiga? Oke. Al-Quran dan berbeda. Al-Quran karena fungsinya yang pertama adalah membedakan atau memisahkan secara jelas antara yang benar atau benar dan yang batil atau salah, antara petunjuk dan kesesatan, serta antara kebaikan dan keburukan. Ya, bagaimana dengan kelompok yang bertanya, kelompok yang tadi sudah terima? Sudah jelas dengan jawabannya? Atau mungkin mau diulang jawabannya? Enggak. Oke, bisa. Tuh. Mungkin silakan kelompok dua. Kelompok satu yang bertanya, kelompok tiga bertanya silakan. Unsur kemurniannya terjaga dalam definisi Al-Quran memiliki dua aspek penjagaan utama. Sebutkan dan jelaskan kedua aspek tersebut. Ya, oke, silakan kelompok empat. Berhasil menjaga nama adalah suatu penjagaan Allah melalui penjelasan Al-Quran yang akan ayat 9 dalam menjaga Al-Quran. Dua penjagaan umat Islam melalui upaya pengawalannya. Di penulisan kata masa dari generasi ke generasi menjadikannya tersebut berikrar dan hamparan mengikut dan tulisan mushaf. Ya, oke, jadi dua cara penjagaan Al-Quran. Yang pertama Allah sendiri itu yang menjaga. Allah yang menjaga sesuai dengan firman Allah di dalam surat Yang kedua, yang menjaga adalah umat Islam yang menghafalkan Al-Quran, kemudian umat Islam yang menulis mushaf Al-Quran. Al-Quran itu akan selalu terjaga. Ya, silakan bawa satu. Jelaskan dengan bahasa Anda sendiri apa yang dimaksud dengan unsur mutawatir dalam definisi Al-Quran dan mengapa unsur ini sangat vital bagi kemurniannya. Ya, ada yang menjelaskan tentang penjelasan tentang mutawatir dari kelompok yang lain? Nomor dua, ya silakan. Mutawatir artinya Al-Quran disampaikan secara berkesinambungan dan valid oleh banyak perawi dari generasi ke generasi. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, jumlah perawi ini begitu banyak sehingga sekali mereka semua bersepakat untuk berbohong. Unsur ini vital karena menjamin keaslian dan kemurnian teks Al-Quran, memastikan tidak ada perubahan atau pemalsuan dari sumber aslinya. Ya, jadi apa namanya mutawatir itu adalah apa? Awalnya disampaikan secara berkesinambungan, artinya sanadnya tidak terputus. Lagi yang bertanya silakan. Oke, apa? Dalam sudut pandang etimologi serta perbedaan dasar antara pendapat Al-Ghazali dan Al-Aqadi mengenai asal kata Al-Quran. Ya, sebutkan perbedaan antara Al-Ghazali dan Imam Asy-Syafi'i. Oke. Al-Ghazali
berpendapat asal katanya adalah qoro'ah, yang berarti bacaan dan sesuatu yang dibaca. Ini adalah pandangan yang paling masyhur. Yang kedua, Asy'ari berpendapat asal katanya adalah korona, yang berarti menggabungkan diberi nama Al-Quran karena isinya surat, ayat, huruf, saling beriringan dan tergabung. Ya, jadi itu adalah apa namanya perbedaan ya, perbedaan antara pandangan daripada Al-Ghani dan Al-Ash'ari. Jadi mereka sedikit berbeda pandangan sehingga tapi itu tidak menyebabkan salah satu dari keduanya adalah salah, tapi kedua-duanya tadi sejauh sudah saya sampaikan, dua-duanya saling menguatkan. Ada yang bertanya? Mengapa Imam Asy-Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dari ulama lain, yaitu menganggap Al-Quran sebagai isim alam, nama asli? Apa implikasi dari pandangan ini? Mas Syafi'i. Mengapa Imam Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dengan lain? Imam Syafi'i mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah isim alam. Kenapa demikian? Ada yang mau jawab? Mau mengatur? Oke. Malam yang tidak berasal dari kata lain. Implikasinya adalah menurut beliau nama tersebut adalah nama khusus yang sudah diberikan dan ditentukan oleh Allah Taala, sama seperti nama kitab suci lainnya, yaitu Taurat, Injil, Zabur, Zabur dan kata-katanya dalam kata dan benar. Ya, jadi di samping itu tadi juga saya jelaskan bahwa beliau menyamakan sama dengan kitab suci yang lain seperti Taurat, Injil, dan Zabur itu bukan nama asli, tidak berasal dari kata lain. Memang Al-Quran adalah asli yang diletakkan oleh Allah untuk memberi nama kitab suci. Saya yakin sudah mau ditanyakan? Gimana? Sudah cukup? Sudah. Terima kasih sudah bersemangat dalam pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini benar-benar membawa manfaat dan barokah bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa secara garis besar bisa kita pahami bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang berbahasa Arab, ya, saya simpulkan. Kemudian Quran itu mengandung mukjizat. Kalau bukan tidak mengandung mukjizat berarti bukan Quran. Yang ketiga, Quran itu disampaikan secara mutawatir, ya, berkesinambungan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, kesimpulan tertulis dalam mushaf dari Fatihah hingga An-Nas. Kemudian Quran bernilai ibadah membacanya. Ini yang bisa kita simpulkan tentang terkait pembelajaran pengertian Al-Quran, kemudian nama-nama Al-Quran. Ya, ini mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam keadaan siap dan lebih semangat daripada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya. Silakan. Biar jangan